Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du. Inilah yang wajib dilakukan oleh orang yang sengaja tidak puasa. Orang yang sengaja tidak berpuasa di bulan Ramadan, dia tetap mempunyai kewajiban. Namun kewajiban yang harus dipenuhi berbeda-beda dari orang-orang yang tidak berpuasa tersebut. Ada orang yang hanya wajib mengqadha saja atau mengganti puasanya saja dengan segera setelah bulan Ramadan. Ada orang juga yang wajib mengganti puasanya dan membayar fidyah. Kemudian juga ada orang yang wajib membayar fidyah saja sebagai ganti dari puasa yang ditinggalkannya. Yang keempat, wajib mengganti dan membayar kafarat. Untuk lebih jelasnya, maka ayo kita dengarkan rinciannya sebagai berikut. Orang-orang yang wajib mengqadha saja atau mengganti puasanya saja adalah orang yang tidak berpuasa sebab sakit. Kemudian orang yang tidak berpuasa karena melakukan perjalanan jauh, musafir yang sudah memenuhi syarat. Berikutnya perempuan yang haid atau nifas. Kemudian perempuan yang hamil atau menyusui yang tidak berpuasa karena khawatir atas dirinya sendiri, bukan khawatir terhadap janin atau bayi yang ada di kandungannya. Yang terakhir yaitu orang yang tidak berpuasa tanpa uzur syar'i, atau orang yang sedang berpuasa lalu dia membatalkan puasanya yang bukan dengan bersetubuh. Nah, itulah orang yang hanya wajib mengganti saja. Rincian berikutnya, orang-orang yang wajib mengqadha dan membayar fidyah, jadi mengganti puasanya sekaligus membayar fidyah, yaitu perempuan yang hamil atau menyusui yang tidak berpuasa karena khawatir terhadap anaknya atau janinnya. Fidyah adalah satu mud atau satu cakupan kedua telapak tangan orang yang sedang, artinya orang yang memenuhi kriteria. Makanan pokok mayoritas masyarakat setempat setiap hari. Jadi maksudnya dia harus membayar satu mud makanan pokok mayoritas masyarakat setempat setiap hari. Jadi kalau makanan pokoknya beras, maka harus ngasih beras satu mud. Sementara dalam madhab Hanafi, fidyah adalah memberi makanan orang miskin seukuran makan siang dan makan malamnya, atau harganya jika diuangkan, artinya atau yang seharga dengan itu kalau diuangkan. Yang terakhir, orang yang masih punya tanggungan untuk mengqadha puasa, lalu ia menangguhkan qadhanya sampai datang Ramadan berikutnya, maka ia wajib mengqadha dan membayar fidyah setiap hari satu mud. Itulah orang-orang yang wajib mengganti puasanya dan membayar fidyah. Nah, sekarang rincian yang terakhir.
orang-orang yang wajib membayar fidyah saja. Jadi cuma fidyah saja, tidak mengganti dengan berpuasa. Mereka itu adalah orang tua yang lemah, yang tidak kuat berpuasa atau merasa kesulitan yang berat, maka ia tidak boleh berpuasa, namun sebagai gantinya ia wajib membayar fidyah pada setiap harinya. Orang yang sakit yang tidak diharapkan lagi kesembuhannya, orang seperti ini tidak wajib berpuasa dan tidak wajib mengqadha puasa yang ia tinggalkan, tetapi hanya wajib membayar fidyah saja, yaitu seukuran makan siang dan malam menurut mazhab Hanafi, atau 1 mud gandum atau yang lainnya sesuai makanan pokok wilayah setempat. Jadi kalau kita di Indonesia biasanya makanan pokoknya adalah nasi yang dibuat dari beras. Catatan, 1 mud ini dikeluarkan jika sudah masuk kepada bagian-bagian yang telah disebutkan di atas. 1 mud ini dikeluarkan setiap malam dari hari puasa esoknya yang hendak ia tinggalkan. Jadi puasa yang akan ditinggalkan itu yang harus dibayar setiap harinya. Misalnya akan meninggalkan besok, maka yang besok ini dibayar. Kemudian orang yang wajib mengqadha dan membayar kafarat. Orang-orangnya itu adalah orang yang membatalkan puasanya dengan bersetubuh dengan sengaja, tidak dipaksa, tidak di bawah ancaman, serta ia ingat bahwa ia sedang berpuasa walaupun tidak sampai mengeluarkan mani. Kafarat yang dimaksud adalah secara tertib berikut ini, artinya bukan dengan memilih. 1. Memerdekakan budak mukmin. Jika tidak mampu maka berpuasa 2 bulan berturut-turut, tidak termasuk hari untuk mengqadha. Jika selama 2 bulan tersebut ada 1 hari yang batal puasanya walaupun karena sakit, maka harus mengulang kembali dari awal. Jika tidak mampu juga, maka masuk ke poin terakhir, memberi makan 60 orang miskin, masing-masing dari mereka 1 mud makanan pokok wilayah setempat. Sementara menurut Imam Abu Hanifah, yaitu memberi masing-masing dari mereka seukuran makan siang dan malamnya. Jika masih tidak mampu juga melaksanakan ketiga hal tersebut, maka kafarat tetap menjadi tanggungannya dan tidak ada lagi yang bisa menebusnya sebagai ganti dari kafarat tersebut sampai ia mampu melaksanakannya. Nah, inilah konsekuensi dari orang-orang yang sengaja tidak berpuasa, dan rinciannya telah kita dengarkan bersama-sama. Sampai di sini dulu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Semoga apa yang kita dengarkan bersama ada manfaatnya dan semua menjadi jalan untuk semakin meningkatkan ketaatan kepada Allah dan semakin menjauhkan dari hal-hal yang dilarang oleh Allah, dan semuanya semoga menjadi jalan untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.